Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kang Asep, Pak Margarito, kan tinggal menghitung berapa bulan lagi kan Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia paling lama enggak sampai Oktober kan, sampai Oktober, tanggal 20 Oktober. Ya, serah terima lah. Kan? Sekarang begini, kalau tadi Abraham Samad Ketua KPK mengatakan ini kan harapan masyarakat biar cepat selesai. Cepat itu kalau kasus ini apakah bisa diartikan dalam hitungan bulan tadi misalnya sampai Oktober bisa? Hitungnya gampang. Ini pengadilan tipikor kan dibatasin waktu 120 hari. Jadi perkara Budi Mulya akan harus putus 120 hari. Berarti 4 bulan. Selesai Budi Mulya. Nah itu fakta persidangan yang keterangan itu menjadi fakta hukum, ya. Katakanlah sejelek-jeleknya Budiono tidak bersaksi, tapi ada saksi yang lain kan? Betul. Lebih dua. Dihukumlah misalkan, tanda petik misalkan kan? Tinggal meriksa nanti statusnya 4 bulan kan? Udah habis juga jabatannya kan? Statusnya warga negara biasa kan? Ini yang paling jelek, katakan yang paling jelek kalau dia tidak mau hadir. Sekali lagi, tidak mau hadir perkara sudah diputus. Yang lain sudah bersaksi. Semua saksi tinggal satu orang. Tapi begini, bisa dong. Tapi tidak menyalahi hukum. Tapi begini, ada satu hal yang mungkin kita perlu terawang lah gitu ya. Ini kebetulan karena Aceh kan mantan hakim ini. Mungkin nggak sekarang kalau hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan yang ada itu sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana yang disangkakan didakwakan kepada tanpa perlu menghadirkan satu orang saksi Budiono. Ya, kalau saya nggak mungkin. Karena disebut dakwaan diri ada pasal 55, namanya kan tadi 67 kali disebut. Pasti dipaksa harus hadir ini. Karena namanya disebut, status 55 itu kan udah jelas. Pelaku, turut serta, menyuruh, itu kan sudah jelas. Betul, penyebutan nama Budiono itu kan karena waktu itu dia jadi Gubernur Bank Indonesia, otomatis pasti atasannya. Makanya bisa membuktikan kan, keluarnya EPJP itu kan, tanda tangan siapa? Apakah tanda tangan Budi Mulya? Apa kewenangan Budi Mulya? Suatu lembaga yang tertinggi yang punya kewenangan keluar kan surat pimpinannya kan? Maka di dakwaannya dirinci loh. Itu bagus sekali, saya sudah pernah peran Budiono melakukan setiap tanggal jam tuh ada di situ. Secara tidak langsung sebenarnya mah. Yang menarik kan begini, di rapat-rapat itu kan ada sejumlah orang. Selain mereka yang sudah disebutkan tadi oleh Kang Asep itu ya, kan Ibu Sri Mulyani juga disebutkan. Tetapi kan ada tahu di dalam dakwaan itu tidak disebutkan namanya begitu kan. Apalagi dikaitkan dengan pasal 55. Oleh karena memang ada fakta sejauh yang terungkap ke permukaan tidak cukup untuk jadikan dasar mengikutkan Sri Mulyani itu ke dalam pasal 55. Nah artinya kenapa Pak Budiono dan lain-lain itu diikutkan ke dalam pasal 55 dengan status boleh jadi menyuruh, boleh jadi membantu, misalnya begitu. Logikanya ada fakta yang cukup untuk menyangkutkan beliau ke pasal 55. Artinya begini, dengan kehadiran Pak Budiono sebenarnya juga bisa menjadi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk klarifikasi dong. Kan dia bersaksi untuk Budi Mulya. Betul. Tapi kan sekarang ini kan Budiono juga katanya kan dikait-kaitkan terlibat bertanggung jawab gitu kan. Jangan dulu. Jadi keterangan Budiono itu keterangan sebagai saksi untuk perkaranya Budi Mulya. Nanti kan apakah di situ selesai. Cuma nanti kan hakim menilai apakah sebagai kesaksian juga dia ikut serta membantu atau menyuruh. Nah, nanti kalau misalkan menurut pandangan hakim bahwa peran Budiono di situ adalah lebih tidak hanya sebagai saksi hanya melihat, tapi ada peran lain. Bisa diundang lagi nanti. Lagi dalam perkara bahkan mungkin statusnya udah beda. KPK bisa menentukan status naik kan. Nah ketika status naik Pak Budiono jadi dalam tanda petik, katakanlah kita juga berbohong tidak lah ya, jangan banyak tersangka di Republik ini. Ya apalagi jadi terdakwa. Tapi kan nggak sih begini, dengan memberikan label dengan menyangkutkan atau menggunakan pasal 55, itu kan sebenarnya statusnya udah jelas. Ya kan menghitung hari. Statusnya udah jelas. Statusnya yang kita meraba-raba ini apakah membantu? Apa menyuruh? Itu aja gitu. Enggak jauh dari dua ini begitu. Enggak jauh dari dua ini, apalagi mau tidak sama sekali. Tapi itu kan konsekuensinya beda. Ya memang. Hukumannya juga beda. Kita juga sebagai bangsa kan berharapan ini wakil presiden. Tapi sekali lagi, mau wakil presiden kan, mau presiden kan, mau presiden kan, mau gubernur kan, tukang bajigur, depan hukum sama. Kita sudah selesai di situ bahwa semua warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama, termasuk di depan hukum. Kita lanjut di segmen berikutnya ya. Baik, pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.